Newsman Opinion. Mitra bisnis, sejumlah massa mendemo kedutaan besar Singapura di Indonesia lantaran Ustadz Abdul Somad tidak diperbolehkan masuk ke negara tersebut. Sebelumnya UAS memang ditolak masuk Singapura karena dinilai bisa menyebarkan paham radikal di negara yang multiras dan agama tersebut. Apa komentar Anda mengenai demo di Kedubes Singapura itu? Silakan di 6339160, 6339160. Saya pikir mungkin yang demo itu tidak memahami ya bahwa sebuah negara itu berhak untuk menolak siapapun yang masuk, dan dalam hal ini Singapura sudah melakukan hal yang tepat karena menolak orang yang mereka anggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Singapura. Kalau boleh saran buat kedutaan-kedutaan besar negara lain yang ada di Indonesia juga boleh memperhatikan politisi atau siapapun tokoh masyarakat di Indonesia, termasuk tokoh agama yang kalau memang radikalis, separatis dan juga tidak sesuai dengan nilai negaranya, ya ditolak aja. Jadi jangan hanya UAS, mungkin lebih banyak lagi orang-orang yang bisa ditolak dari negara-negara luar, biar mereka berpikir berkali-kali sebelum berucap seenaknya di Indonesia. Terima kasih. Ini ya, nggak apa-apa sih mereka demo karena mereka ingin menelanjangi seniornya sendiri atau maha gurunya sendiri yang mengungkap betapa tidak tahunya segala-galanya. Kenapa saya katakan itu? Karena kalau saya yang jadi gurunya, saya akan melarang murid saya untuk berdemo karena memang itu haknya Singapura. Akan tetapi karena mereka berdemo, otomatis berarti gurunya kualitasnya seperti itu, nggak ngerti apa-apa, dan muridnya tambah lagi bisa dibayangin kualitasnya jadi apa. Nah, ini mengangkat kita Indonesia, betapa orang-orang yang katanya tersohor di Indonesia ternyata kualitasnya seperti itu. Pasti nanti sebentar lagi banyak tuh anak-anak Malaysia, Singapura dan yang lain-lain itu yang semuanya pada mencuit, nggak tahu deh apa katanya, mungkin juga religion rider itu sudah disandang oleh DKI. Jadi nanti yang lainnya lagi apa? Jadi artinya kita ini sungguh malu. Kenapa? Karena membuka aib sendiri, mendemo seseorang yang tidak salah. Makasih. Jadi kalau menurut saya demo di kedutaan besar Singapura sah-sah saja, boleh aja, tetapi percuma karena itu menyangkut kedaulatan negara orang ya. Kita tidak bisa terlalu masuk ke dalam, dan mereka tidak akan pusing, mereka mementingkan kepentingan negaranya begitu. Jadi sebenarnya UAS ini juga harus introspeksi diri, jadi sehingga kemana-mana tidak ditolak oleh negara-negara yang akan dikunjunginya. Jangan mentang-mentang punya banyak penggemar, punya banyak dukungan, langsung mau demo sini dengan mempergunakan kekuatan massal. Itu sebenarnya tidak berlaku lah kalau untuk negara lain ya, kecuali di dalam negeri mungkin masih punya efek ya. Begitulah menurut saya. Terima kasih. Mengenai berita tersebut, saya cuma mau komen ya. Itu kan namanya tetangga. Kalau misalnya tetangga nggak menerima kedatangan Anda dengan ada kecurigaan, ya sudah, masa mau demo tetangganya? Kan nggak lucu gitu loh, orang nggak mau menerima tamu, kenapa tamunya harus komplain? Itu aja sih, sederhana banget ya sebenarnya. Itu aja. Cuma menegaskan kembali lagi, ini rakyat Indonesia punya pemerintahan, punya kepala negara, harusnya salah satu rakyatnya ditolak masuk ke negara itu alasannya apa, dijelaskan dong. Dan pemerintah kalau memang antara pemerintah Singapura dengan pemerintah Indonesia kasih tahu, kalau misalnya pemerintah kita yang menjelaskan kenapa, alasannya apa. Jadi kata kunci cuma
dibela lah. Ini kita punya kedaulatan negara kita ini. Kalau diam kayak begini aja, kita sama aja tidak berdaulat. Jadi kita ingat tahun 70, 80, sampai 90, kita ini disegani. Gak ada yang macam-macam negara lain itu. Apalagi itu negara tetangga menghormati kita. Sekarang kita, jadi kembali lagi, jangan sampai nanti kedua kali lah rakyatnya ditolak-tolak lagi kayak begini dengan alasan apapun. Itu saja, makasih. Itu kan udah jelas alasannya dikasih. Kalau kadronya udah dikasih alasannya tetap bilang nggak jelas alasannya. Itulah kadron. Makanya negara-negara lain tolak. Kalau pernah siapa sih yang mau terima? Introspeksi diri dong. Terima kasih. Pertama, yang demo itu bodoh, miskin budaya, miskin etika. Jadi bahasa mana itu penting. Sebenarnya Singapura salah juga. Dia mesti kasih dia masuk supaya ini otak-otak bangsa Indonesia yang fanatik agama itu bisa berubah. Dibedakan Singapura sama surga. Beda di mana? Sekian, terima kasih. Iya, maksud saya kalau dia baru masuk Singapura tolak, gimana kalau dia masuk surga tolak, itu aja sih. Terima kasih. Saya sih harusnya malu gitu ya ditolak di negara tetangga gitu loh. Jadi bukannya marah, bukannya harus introspeksi diri. Dia kan seorang ustadz, pemuka agama, ya kan? Harusnya dia memberikan kesejukan, harus memberikan ketentraman dan kenyamanan gitu buat beragama gitu. Sampai dipandang, sampai ditolak, berarti dinilai negatif sekali, dinilai jelek sekali. Ya dia harusnya lebih tahu gitu, sadar diri lah. Ditolak orang ya udah, berarti dia nggak benar. Terima kasih. Kalau menurut saya sih ini jelas-jelas lebih menunjukkan ketidaktahuan mengenai hak dari negara itu loh untuk menolak warga asing masuk gitu loh. Ya, yang kedua, ya zaman sekarang kan udah canggih gitu loh. Kalau mau dakwah ya pakai YouTube aja, siaran kan bisa diterima di Singapura juga gitu loh. No big deal sebenarnya, ya kan. Dan yang penting nih, kan dibilang kan nggak boleh mengidolakan orang atau apa, itu kan musyrik, ya kan. Nah, ini kan jelas-jelas kan mengidolakan orang itu, ya udah salah besar itu loh, ya. Makasih. Saya kira bagus ya ditolak, selain satu sebagai kedaulatan mutlak Singapura, ya kan. Kedua juga ini bagus untuk mencegah Somad gitu, untuk tidak kena undang-undang terorisme. Nanti begitu baru landing dilihat patung Marlian itu di depan Orchard, dia bilang patung ada patung kafir. Nah, gua hancurin itu patung, atau gua masuk ke Universal Studio gitu, ya kan. Nanti di sini ada ya kan, buat patung Mesirnya. Nah itu jadi trouble gitu buat Somad sendiri. Saya kira kalau itu jadi Somad ya kan, introspeksi diri, tapi Halimah Jacob dan minum airnya. Terima kasih. Saya kira ini demo boleh-boleh aja. Kemudian Ustadz Somad punya argumen juga boleh. Demikian juga tentu negara Singapura, mereka boleh memberikan penjelasan. Saya kira Singapura sekali ini malah oke, karena dia memberikan penjelasan. Biasanya tolak warga negara-negara lain yang datang ya memang hak mereka tanpa memberikan penjelasan. Nah persoalannya sekarang kita lihat beberapa hari ini terjadi demo di Kedutaan Besar Singapura di Indonesia, yaitu di Jakarta. Nah ini pemerintah juga harus memperhatikan, karena wilayah Kedutaan Besar Singapura di Jakarta itu adalah notabene mempunyai status hukum tersendiri. Itu seolah-olah negara Singapura di Indonesia. Jadi demo yang terjadi dalam batas-batas yang tertentu, yang oke, yang wajar, ya monggo silakan. Tapi kalau mengganggu aktivitas Kedutaan Besar ini, saya kira pemerintah Indonesia melalui Polda Jaya harus membatasi dan melakukan tindakan tegas terhadap pendemo itu kalau sampai sudah terjadi gangguan-gangguan terhadap kepentingan Kedutaan Besar Singapura. Itu mutlak dilakukan. Jadi harus dipisahkan. Antara mereka punya pandangan ya silakan aja. Saya kira gitu. Komentar saya ada dua. Pertama tentang bangsa kita.
sekarang pengamatan saya, bangsa kita tuh miskin pendidikan, miskin etika hidup, dan miskin budaya. Pertama, jadi terjadilah demo-demo yang boten-boten. Kedua, Singapura nggak salah, dia mesti kasih ustadz masuk supaya ustadz otak bisa terbuka, nggak ceramah terus tentang agama yang nggak surga neraka. Dia mau bandingin kali Singapura sama surga supaya dia pintar. Terima kasih. Pemerintah Indonesia juga dapat aib nih karena tidak bisa mendidik warganya, sehingga warganya harus dididik oleh negara lain, harus diusir sama negara lain. Jadi pemerintah Indonesia harus introspeksi diri, kenapa tidak bisa mendidik warganya. Maka warganya yang tidak benar harus dididik, jangan sampai negara lain yang didik. Terima kasih. Saya netral aja ya. Baiknya tuh kayak lihat di negara lain, misalnya kayak waktu si sama Amerika nggak suka atau ikut ya, walaupun demo atau apa tuh, walaupun dia berlawanan ideologi kias bahkan ya, pendemonya tuh diatur, jangan sampai mengganggu. Apalagi kalau memang itu udah kayak mau bawa agama atau apa, sebaiknya dilayang. Kayak Indonesia mau nggak? Misalnya ada negara lain campurin masalah apa Papua atau masalah-masalah kan nggak mau, karena mengganggu stabilitas. Sama kayak Singapura juga kan juga yang siapa aja negara manapun ya, kalau menurut saya punya hak loh. Kalau siapa aja yang bikin kacau atau membahayakan negaranya, bahkan kalau perlu pakai kekuatan militer. Saya lihat di negara lain kalau memang itu membahayakan. Jadi sebaiknya saling menghormati lah antara negara itu aja. Terima kasih. Gini, kalau menurut saya ya, kalau kita masuk ke rumah orang, kalau udah nggak diterima ya udah kita terima aja. Namanya kita kan nggak dipersilakan. Saya kan heran sekarang ini di Indonesia tuh dikit-dikit demo. Masalah begini demo, masalah apa demo? Cobalah introspeksi diri. Kita lihat negara-negara udah pada maju, udah bikin satelit ke bulan. Kita masih ributnya demo melulu. Masalah kecil demo. Ini kita negara kita kan mau jadi apa jadinya? Ujung-ujungnya demo-demo Pak Jokowi kena sasaran. Susah kalau ngeliat begini. Makasih, itu aja. Sebetulnya harus pemerintah kita juga terbuka juga dong. Kita sebenarnya malu juga sebagai rakyat Indonesia. Ditolak negara sesama tetangga juga. Harus pemerintah Singapura juga kasih keterangan masalahnya apa. Oh, rakyatnya ditolak, mas rakyat Indonesia ini. Coba kalau misalnya mereka tiba-tiba ditolak juga, inilah pembelaan terhadap rakyat ini sendiri tidak ada. Jadi kita jangan enteng semuanya sama negara tetangga kita ini. Jangan kecil kita ini sekarang. Dulu kita besar loh, ditakuti. Biasian. Sekarang kita udah kayak nggak beradab gitu. Kita nggak dihargai sama sekali negara tetangga kita ini. Harusnya dijelaskan loh pemerintah kita. Kalau nggak bisa menjelaskan, Singapura juga menjelaskan kenapa rakyat Indonesia satu ini ditolak. Seandainya mereka akan damai juga kalau misalnya ditolak apa narkotik atau apa gitu, menjelaskan dong. Jangan diam-diam saja. Jadi timbulnya kayak gini masyarakat Indonesia. Jadi kata kuncinya, rakyat Indonesia harus dibela. Karena ada di pemerintah di situ. Itu saja makanya. Tuh, Nadi, malunya sudah putus. Masa kita misalnya ada tetangga preman mau datang ke rumah kita yang nggak mau kasih dia masuk. Masa preman kita kasih dia masuk? Malu-maluin malah ke orang lain. Aduh, nggak tahu malu itu. Terima kasih. Itu yang demo di depan kedutaan Singapura itu sangat memalukan. Mereka tidak tahu apa yang akan didemo, atau mungkin karena dapat bayaran. Itu hak dari negara Singapura untuk menolak atau menerima para pendatang. Sangat memalukan. Terima kasih. Karena demo sehingga bangsa Indonesia membuka aibnya sendiri bahwa orang Indonesia banyak yang bodoh. Kenapa? Karena kalau cerdas nggak akan demo, tapi introspeksi diri. Yang namanya Prabowo, yang namanya Gatot Nurmantio saja waktu ditolak tidak pakai demo-demo itu, padahal mereka pejabat. Ini siapa lagi dia?
Nah, ini juga menunjukkan bahwa pengikutnya itu amat sangat general knowledge-nya miskin banget. Dan ini yang menjadi beban negara Indonesia tidak bisa maju. Contoh yang paling mudah saja, di mana demo, apa yang didemo, dan apakah ini tidak dilihat oleh seluruh negeri di dunia, bukan negeri Indonesia saja, di dunia. Tahu nggak yang namanya calon RI 1 nanti di 2024 ada dijulukin oleh Malaysia sebagai religion rider. Ngerti siapa itu yang tahun 2017 menggunakan agama religion rider? Lah ini apalagi? Makasih. Ya, ada beberapa hal yang harus masyarakat kita tahu gitu ya, baik di dalam ataupun yang di luar negeri, terkait satu hate speech itu memang harusnya dimusnahkan di negara manapun ya. Jadi kalau negara tetangga seperti Singapura yang juga majemuk saja tidak mentolerir gitu ya, dalam skala kecil ya, Singapura itu sebesar Jakarta. Nah, Indonesia harusnya malu lah gitu ya, punya negara yang luar biasa luas tapi wawasannya sempit, dan tidak berpikir seperti parasut gitu ya. Dengan parasut terbuka artinya dia menyelamatkan nyawa orang. Nah, kalau di kita menggoreng isu SARA ini masih jadi barang dagangan tradisional yang mau dijual terus menerus gitu loh. Nah, saatnya mungkin pemerintah merubah atau bertindak, atau masyarakat seharusnya lah ya, punya rasa malu. Terlepas malu itu sudah lama hilang ya, sejak kita tahu Orde Baru, Orde selanjutnya. Tapi sebaiknya berbenah untuk kebaikan. Iya, kalau menurut saya sih demo itu hak semua orang ya. Jadi ya memang haknya mereka untuk demo. Tapi ya sekali lagi haknya pemerintah Singapura juga untuk tidak memperbolehkan siapapun yang masuk yang memang mereka nilai tidak layak. Jadi kalau menurut saya ya nggak apa-apa sih demo ya, namanya demo, tapi kan nggak boleh kekerasan dan yang lainnya ya. Dan pihak Singapura pun ya berhak untuk melarang siapa saja yang dianggap tidak boleh masuk ke negara mereka. Jadi ya fair lah. Tapi yang penting demonya jangan yang aneh-aneh aja ya. Tapi ya mungkin ini akan kelihatan dari negara-negara yang lain atau apa, kalau misalnya Indonesia itu begini tuh gitu. Wah, saya kira kita negeri yang berisik ya. Kalau udah tahu orang punya kedaulatan, tiap negara punya hak untuk menolak siapa yang dia kira radikalis atau teroris atau membawa sesuatu hal yang buruk gitu. Kita juga sama, punya hak yang sama gitu ya. Jadi saya pikir ini terlalu berlebihan, demonya kurang kerjaan ya. Orang cuma mau dharma wisata dan pelesiran, ajak istri ke situ kok, bukannya sebagai utusan negara, utusan dalam rangka menjalankan tugas negara. Orang cuma mau jalan-jalan kok pakai di demo gitu. Saya kira kita mesti memikirkan hal-hal yang lebih produktif ya, daripada kurang kerjaan jemur-jemuran di Kuningan atau keliling Monas. Terima kasih. Itu haknya yang negara lain untuk mempertahankan kedaulatannya. Terus kita di sini itu mau demo biar nanti orang yang tidak boleh masuk sana itu harus boleh masuk. Itu kan memaksakan kehendak. Lihat dulu apa ininya peranannya dia untuk demo. Gitu. Oh, saya setuju seperti Singapura dia untuk mempertahankan kedaulatannya kok. Jangan sampai dia acak-acak sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan pahamnya rasis-rasis. Oke. Saya cuma mau komen gini aja. Seharusnya pemerintah Singapura tuh mengizinkan Ustadz Abdul Somad itu masuk. Karena selama ini Ustadz Abdul Somad itu kekurangan piknik. Udah, itu aja.
Kalau menurut saya sih itu salah alamat ya kalau di demo ya. Masalahnya ini kan istilahnya ibarat rumah orang ya. Rumah orang kok kita yang demo ya. Namanya nggak dikasih izin untuk masuk ya, kenapa harus marah-marah ya? Itu wajar aja sih sebenarnya. Sama seperti kayak Indonesia nggak mengizinkan dari luar, orang luar untuk masuk ya nggak boleh marah orang luar itu. Kan itu kan kedaulatannya Indonesia gitu loh. Itu aja sih. Ini kebebasan berekspresi yang sudah ngawur, dan pemerintah atau aparat harusnya melarang. Kenapa? Karena ini bikin malu negara. Seolah-olah masih banyak orang kita yang bodohnya setengah mati. Udah tahu ada aturan, rumah orang masuk itu tergantung punya rumah, ini malah ngotot minta dikasih masuk. Negara kita yang malu. Jadi jangan diekspos. Nanti kelihatannya kita juga lebih bodoh dari yang sebenarnya. Terima kasih. Memang kelihatan bodohnya manusia itu. Ya, itulah tadi. Ya hak orang lah, orang rumah-rumah dia. Mau larang masuk pangkai urusan dia. Kita mah nggak usah ngoyo, nggak usah maksa gitulah. Ya sama aja kelihatan bodohnya begitu. Terlalu merasa dirinya pintar tapi ternyatanya bodoh. Itulah manusia kita, terlalu dengan orang yang mabok agama itu kayak begitu tuh. Terima kasih. Oke, ini mengenai demo di Kedubes Singapura. Kalau nggak salah itu 4 hari yang lalu di Jumat ya, oleh massa yang tergabung dalam pertahanan ideologi Syarikat Islam. Saya rasa mereka wajar demo. Karena mengapa? UAS ini kan salah satu ulama besar yang sangat dihormati umat Islam di Indonesia. Dan salah satu poinnya yaitu pendemo ini mendesak Dubes RI untuk Singapura meminta maaf kepada UAS dan umat Islam. Saya rasa wajar ya, meminta maaf. Jangan sampai ini berlanjut ke masalah hubungan diplomatik antara RI dan Singapura yang berdampak, jangan sampai PKI yang ada di Singapura dideportasi. Ini sangat berbahaya bagi Indonesia. Oke, saya rasa begitu. Terima kasih. Kadang-kadang ya yang bodoh aja, kelihatan bodoh aja ngerti gitu loh. Masih ada yang ngerti, memang kelihatan bodoh tapi ada yang ngerti. Kalau Alkitab bilang ya itu seperti binatang yang tidak berakal budi. Alkitab bilang itu seperti binatang yang tidak berakal budi itu. Makasih. Harusnya ya bisa disuruh jangan demo. Jadi jangan-jangan dikit-dikit nggak sesuai dengan kebenaran kita, itu jadi kita langsung pengennya ribut terus gitu loh. Nah ini kan berarti kan menunjukkan bahwa kalau kita berbeda pendapat langsung dikit-dikit ribut gitu loh. Makanya negara kita ini mana bisa maju ya mikirinnya agama terus ya. Kita kan juga harus mikirin ilmu teknologi lah, jangan ribut terus gitu. Oke, makasih. Oke, ya menurut saya ini yang demo ini adalah pendukungnya UAS nih. Bukan orang-orang yang menurut saya orang Islam yang netral gitu loh. Ya, kenapa? Karena Islam itu mengajarkan ya bahasa gini loh. Saya punya teman dekat kerja dan segala macamnya, tetangga sekitar saya orang Islam tapi mengajarkan damai gitu loh. Damai itu indah, bukan damai. Bukan Islam itu jadi momok gitu loh. Ya makanya saya bilang apa yang dinilai oleh pihak Singapura terhadap UAS, ya emang benar kan, buktinya kan ada tersebar di YouTube dari ceramah-ceramahnya, ya kan, bilang di situ patung Yesus ada jinnya lah, apalah, mengkafirkan orang, apalah segala macam. Apa betul Isa mengajarkan seperti itu? Ya kalau mau bicara dalil segala macam, ya jangan bilang nanti judul-judulnya saya hanya mengajarkan dalam lingkup ruang lingkup yang Islam doang. Iya, tapi coba dong pertimbangkan. Kita kalau bicara agama lain, kalau kita bilang begitu nanti dijelasannya mengada-mengada juga kan. Nah, jadi kayak apa ya saya bilang ini, aduh, kayak mau disalahkan tapi nggak mau nyalain orang gitu loh. Komentar sama komentar mendidik bangsa kita. Orang nggak kasih datang, marah. Berarti bangsa kita, orang ibu kota masih ada pendidikannya miskin, etika hidupnya miskin, budayanya nggak jelas. Malu kan bangsa kita. Ya itulah bangsa kita udah 76 tahun merdeka masih nggak pintar, masih tamong. Terima kasih. Saya rasa teman-teman yang mau pada demo karena Indonesia negara demokrasi, saya pikir dipersilahkan juga.
Namun demikian kita juga perlu menghargai negara lain seperti di Singapura yang multi ras, kepercayaan dan sebagainya, yang tentunya mereka punya aturan-aturan tersendiri bahwa seperti Ustadz UAS tentu di negara sana barangkali dicurigai sebagai salah satu ustadz yang kalau kita mengistilahkan haluan keras lah seperti itu gitu ya, yang kurang memahami betapa luasnya di Islam, tidak hanya soal bicara halal dan haram saja gitu ya, namun demikian perlu pendalaman yang sedemikian luas, karena di Islam itu sangat luas, sehingga saya rasa wajar bagi teman-teman yang demo, karena ini ranahnya negara demokrasi. Namun demikian juga menurut saya si Ustadz UAS juga perlu mawas diri dari apa yang setiap dia sampaikan itu. Tentu Singapura mempunyai ketajaman di dalam menerima setiap orang yang akan masuk Singapura. Saya rasa itu ya. Begini, saya warga negara Indonesia. Saya sering dengar ceramahnya Ustaz itu UAS. Itu saya tidak sependapat dengan UAS itu. Jadi dia terlalu fokus ke hubungan manusia dengan Allah, tapi melupakan hubungan manusia dengan manusia. Sedangkan di Quran juga sudah bilang kan, hubungan itu antara manusia dengan manusia dan hubungan horizontal dan vertikal. Kalau horizontal kan kita minta maaf dengan sesama manusia. Kalau ke atas Allah pemaaf gitu. Begitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Mr. Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.